Harga minyak mentah bergerak tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4. Keinformasi komoditas, harga minyak mentah melemah tipis dibayangi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun. Harga batubara masih melanjutkan penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat di 5,8%. Sementara laju harga emas tertahan terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor baru. Harga minyak mentah bergerak tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Namun di sisi lain, sentimen harga minyak masih dibayangi ekspektasi pasar minyak akan menghadapi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent koreksi tipis 0,12% ke level $67,87 Amerika per barel. Sementara WTI Amerika turun 0,16% di $63,95 Amerika per barel. Harga batubara masih melanjutkan tren penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat 5,8%. Harga batubara menguat meskipun dibayangi kabar negatif di tengah China Shenhua Energy Co. Ltd, anak usaha dari produsen batubara China Energy Investment Corporation, mencatat penurunan penjualan batubara 0,8% di Agustus karena suhu udara mulai dingin. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup di posisi $106,55 Amerika per ton atau naik 1% di perdagangan Rabu waktu setempat. Laju harga emas terhenti usai The Fed memangkas suku bunga. Harga emas turun seiring investor melakukan aksi ambil untung usai mencatatkan rekor dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di Rabu, harga emas dunia turun 0,81% di level $3.659,67 Amerika per troy ounce. Penurunan tersebut terjadi usai harga emas menyentuh level tertinggi di perdagangan intraday di level $3.707,4 Amerika per troy ounce. Pelemahan ini juga mematahkan penguatan harga emas selama 3 hari beruntun. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA kembali akan bersiap melakukan aksi korporasi. Kali ini DSSA akan menawarkan surat utang terbaru dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari obligasi dan sukuk mudharabah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi 256,7 miliar rupiah. Obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 6,87% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama di 10 Januari 2026 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo di 10 Oktober 2030. Selain itu, DSSA akan menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2005 dengan total dana sebesar 1,24 triliun rupiah. Sukuk ini terdiri dari seri A ditawarkan dengan jumlah dana 90 miliar rupiah, besarnya nisbah 15,54% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,25% per tahun. Adapun jangka waktu seri A adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri B ditawarkan dengan jumlah dana 1,15 miliar rupiah, dengan besarnya nisbah 17,09% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,87% per tahun. Seri B memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri B, untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri C, dana penerbitan sukuk mudharabah untuk kegiatan usaha. Nantinya masa penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah 6 hingga 7 Oktober 2025, tanggal penjatahan 8 Oktober 2025, tanggal pengembalian uang pemesanan 9 Oktober 2025, 10 Oktober 2025 distribusi elektronik obligasi dan sukuk mudharabah,
Obligasi dan suku mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di 13 Oktober 2025 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham DSSA juga bergerak fluktuatif pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 108.000 bergerak di zona merah setelah di penutupan perdagangan hari sebelumnya masih bergerak di 110.000 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke 11.675 maksud kami pada pukul 11.20 sempat mengalami penguatan signifikan ke 113.625. Penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 110.600 dan di pembukaan sesi kedua di 110.500. Intraday tertinggi hari ini di level 113.625 dan ini juga merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Maret, saham DSSA masih diperdagangkan di level 30 ribuan di 675. Juni mengalami lonjakan yang signifikan ke 52.250, Juli 53.000, Agustus ke 64 ribuan. Di September ini sudah bergerak di atas level 110.000 pemirsa. Bahkan di perdagangan hari ini di 113.000 maksud kami di 625 dan tampaknya level intraday tertinggi dan di pembukaan sesi kedua penguatan sudah mulai terbatas di 110.500. Saat ini di 110.400 menguat di 0,36%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 270.37 kali, PSR-nya di 19.84 kali, PBV-nya sudah melejit di 30.56 kali dan PCFR di 102.07 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review pergerakan harga saham gabungan dalam sepanjang perdagangan hari ini dan juga nantinya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.